Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Pujo Suharso MSI dan Bapak Muhammad Sulianto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran bidang studi. Perkenalkan, nama saya Ainur Rizkyaulianah dengan akhiran NIM 133 selaku moderator, dan rekan saya Nabila Putri Maulina dengan NIM akhiran 120. Di sini kami akan menjelaskan KD tentang perbankan, dan kami menggunakan permainan monopoli sebagai medianya. Ini media pembelajaran yang kami gunakan, yaitu permainan monopoli, di mana media monopoli bank ini merupakan sebuah permainan monopoli yang dimodifikasi dan digunakan pada materi dasar-dasar bank untuk kelas 10 sekolah menengah atas atau SMA. Bisa dilihat. Alasan memilih media permainan monopoli ini karena pada zaman sekarang ini sudah jarang ada yang memiliki atau memainkan permainan monopoli ini. Jadi kami ingin mengingatkan kembali permainan yang dulu mungkin pernah dimainkan oleh siswa, dan sekarang permainan monopoli ini tergantikan oleh game online atau game yang berasal dari HP. Dan kami memilih materi perbankan ini karena bank ada keterkaitannya dengan monopoli ini. Baik, sebelum melanjutkan ke peraturan mengenai permainan monopoli tersebut, kami terlebih dahulu akan menjelaskan materi yang akan digunakan untuk memainkan media monopoli itu. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, bank harus melakukan analisis kredit terlebih dahulu sebelum pencairan dana, monitoring, dan pemeriksaan berkala agar pengelolaan dananya baik. Yang selanjutnya itu jenis-jenis bank. Bank berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama ada bank perkreditan rakyat, yang kedua bank sentral, dan yang ketiga bank umum. Yang kedua berdasarkan kepemilikannya, ada bank campuran, bank asing, bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank koperasi. Yang ketiga berdasarkan operasionalnya, ada bank konvensional dan bank syariah. Yang terakhir berdasarkan statusnya, ada bank devisa dan non-devisa. Yang selanjutnya itu keuntungan utama bank. Keuntungan utama bank berasal dari selisih antara bunga pinjaman yang dibebankan ke debitur dengan bunga tabungan yang diberikan ke nasabah. Nah, dalam kesepakatan pinjaman, ada sejumlah bunga yang harus dibayarkan sebagai syarat untuk menerima pinjaman. Bunga pinjaman umumnya lebih besar dibandingkan dengan bunga simpanan karena bunga simpan merupakan keuntungan yang harus diberikan bank kepada nasabahnya. Sedangkan bunga pinjaman adalah keuntungan yang diperoleh bank dari para debiturnya. Yang selanjutnya itu sumber dana yang diperoleh. Pertama, dana dari bank sendiri. Berasal dari modal yang disetorkan pada para pemegang saham dan laba ditahan. Yang kedua, dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun bank dari masyarakat, baik berupa giro, tabungan, dan deposito. Yang terakhir, dana dari pihak lain. Nah, ada kalanya bank mengalami kesulitan dana sehingga harus meminjam dana kepada pihak lain. Materi selanjutnya yaitu peran bank bagi masyarakat sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Peran penting bank jika mengalami kesulitan, mengantisipasi berbagai hal, serta memberikan bailout atau pemberian bantuan keuangan kepada perusahaan atau negara yang jika tidak dibantu akan mengalami kebangkrutan atau kegagalan, di mana berupa pemberian suntikan dana agar masalah keuangan jangka pendeknya dapat segera terselesaikan.
Tugas-tugas bank yang pertama yaitu bank umum. Bank umum mempunyai tugas yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, yang ketiga menerapkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, yang keempat menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu melayani penyimpanan barang berharga. Tugas Bank Indonesia yang pertama melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank. Selanjutnya yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua memberikan kredit. Yang ketiga yaitu menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi tentang perbankan. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan bagaimana peraturan untuk memainkan media pembelajaran monopoli perbankan ini. Pertama-tama siswa diharapkan membentuk 4 kelompok, yang satu kelompoknya beranggotakan 8 anggota, dan tunjuk 1 orang untuk menjadi ketua kelompok dan bermain di depan. Dan kami sebagai guru akan membagikan masing-masing kertas ini kepada masing-masing kelompok. Aturan pertama, ketika berhenti di tanda tanya, siswa akan mengambil kartu yang ada di sini, lalu menjawab. Setelah itu ketika kelompok tersebut bisa menjawab dan menjawab benar, akan mendapatkan 15 poin. Jika salah, tidak akan mendapatkan poin. Lalu untuk kedua yaitu tanda seru. Jika siswa atau kelompok berhenti di tanda seru, akan mengambil kartu yang ada di kotak ini, dan ini berisi tantangan. Sebagai contoh yaitu ini, berpantun. Yang selanjutnya yaitu di zong. Ketika siswa atau salah satu kelompok berada di tempat zong ini, dia tidak akan kemana-mana dan tidak akan melakukan sesuatu seperti pertanyaan atau tantangan atau mendapatkan poin. Yang selanjutnya yaitu gambar parkir bebas. Nah, di sini setiap kelompok yang berada di sini bisa berpindah tempat, seperti ke sini atau Bebas. yang bebas, pokoknya setelah parkir bebas ini, bukan sini. Oke. Untuk yang selanjutnya ada gambar bank. Nah, gambar bank di sini ketika salah satu kelompok berada di sini, itu akan membuat pertanyaan dan ditulis di kertas HPS yang sudah kami berikan di awal tadi. Lalu ada gambar pelangi. Ketika salah satu kelompok ada di gambar pelangi, maka pertanyaan yang ada di kertas HPS tadi akan dilemparkan kepada kelompok yang lain. Misal yang membuat adalah kelompok 1, maka pertanyaan tersebut akan dilemparkan kepada kelompok 2, 3, dan 4 untuk dijawab pertanyaannya. Jika benar, kelompok yang menjawab akan mendapatkan 10 poin. Jika salah, tidak akan kekurangan poin. Untuk selanjutnya ada penjara. Ketika salah satu kelompok ada di sini, yaitu dalam satu putaran semua kelompok sebelum melebihi garis mulai ini tidak akan jalan, tidak akan ikut bermain dalam satu putaran. Dan setiap kelompok yang melewati garis start ini atau mulai akan mendapatkan 2 poin. Mungkin sekian materi dan penjelasan media
tentang permainan monopoli dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.